Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini. Hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sharing ini akan menjadi kekuatan. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kekuatan buat kami berdiri teguh di akhir zaman, itu yang akan Kau sampaikan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami yang hadir, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada sukacita. Kita percaya hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan adalah pengendali hidup kita, ya. Tuhan itu selalu memberikan apa yang terbaik buat hidup saudara dan saya hari-hari ini. Ketika saya merenungkan firman, yuk kita buka terlebih dahulu di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, ya, Yesus itu naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Kalau saudara lihat peran Tuhan di dalam mengendalikan hidup saudara dan saya, saudara itu tidak perlu takut, ya. Waktu di dalam perahu, Yesus itu ada bersama-sama muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, ya, lihat ya, Yesus itu tertidur, ya. Sekonyong-konyong turunlah, sebentar saudara, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam satu bahaya, ya. Saudara lihat ada kejadian yang namanya badai, sekonyong-konyong, ya. Bahkan ketika itu terjadi, murid-murid ada di dalam satu keadaan yang berbahaya, ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, ya. Dan dia berteru atasnya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin yang mengamuk itu, dan angin air pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara lihat ya, ada 3 hal yang Tuhan lakukan hari-hari ini sebagai pengendali dalam hidup saudara dan saya. Ketika dia mengendalikan hidup saudara dan saya, memang kehidupan mengikut Kristus, walaupun kita sudah taat pada perintahnya, ya, Tuhan memberikan perintah bertolak. Dan logikanya, kita itu berpikir, kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan, kenapa Tuhan izinkan badai? Murid-murid, ya, waktu itu juga mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan ketika itu mereka tetap mengalami badai yang sekonyong-konyong, bahkan bahaya. Tapi saudara lihat peran Tuhan dalam hari ini. Dia adalah bangun, dia menghardik, dan dia meneduhkannya menjadi teduh sekali. Bagian Tuhan dalam mengendalikan hidup saudara dan saya hari ini, badai itu tidak akan jadi masalah buat Tuhan. Saudara tangkap ya, badai sebesar apapun, sekonyong-konyong, mau buat rasanya di hadapan saudara hari ini bahaya, Bu Eli. Ini sudah titik bahaya, dan saudara berpikir bahwa ini arahnya hancur, ya. Tapi saudara dan saya percayalah, hari ini Tuhan berkata, badai itu tidak akan pernah jadi masalah dalam hidupmu sepanjang saudara dan saya hari ini tetap menjadikan Tuhan adalah pengendali di dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, hari ini Tuhan berkata, aku sedang bangun
Tuhan tidak pernah tidur atas badai hidupmu, baik itu badai rumah tanggamu, baik itu badai keuanganmu yang berbahaya, ya. Badai yang lagi saudara alami dalam rumah tangga yang berbahaya, keuangan yang sudah di ujung tanduk, mungkin kesehatanmu, mungkin hari ini ada pergumulan tentang anak-anak. Percayalah, Tuhan berkata, semuanya itu tidak akan berbahaya ketika engkau tetap menjadikan aku sebagai Tuhan pengendali badai. Aku sedang bangun, Tuhan tidak pernah tidur atas badai hidupmu. Dia bangun hari ini, bahkan dia pasti menghardik, bahkan dia akan membuat mujizat, yaitu badai yang berbahaya, yang sekonyong-konyong tadi yang begitu hebatnya, dia berjanji akan membuatnya menjadi teduh sekali. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa membuat badai hidupmu hari-hari ini menjadi teduh sekali selain hanya Tuhan. Yuk kita lihat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Lihat ya saudara, apapun badai hidupmu hari-hari ini, badai itu taat sama Tuhan. Ingat ya, keuanganmu taat loh sama Tuhan. Hari ini suamimu, pasanganmu yang lagi bermasalah, itu semua akan taat kepada Tuhan ketika dia menghardik dan dia meredahkannya. Artinya hari ini tidak ada masalah badai sebesar apapun yang akan menghancurkan hidupmu. Hari ini yang membuat Tuhan panik bukan besarnya badaimu, tapi yang membuat Tuhan panik adalah ketidakpercayaan saudara dan saya sebagai orang benar. Makanya murid-murid bisa berkata, siapakah gerangan orang ini? Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Kita tidak mengenal siapa Tuhan yang besar. Ketika firman ini saya baca dan saya renungkan, Tuhan berbicara buat hidup saya. Tuhan berkata gini, badai rumah tanggamu suatu kali, pasangan hidupmu, suamimu pasti akan tunduk dan taat atas perintahku. Hari ini memang aku izinkan semua ini terjadi, seolah-olah ini membahayakan hidup rumah tanggamu. Tapi percayalah, ketika engkau tetap mengizinkan aku mengendalikan semua prahara dalam rumah tanggamu, engkau tidak perlu takut. Hari ini aku bangun, masalahmu belum selesai, tapi bukan berarti aku tidur. Aku sedang berjaga-jaga. Tuhan lagi berjaga-jaga hari ini atas keuanganmu yang berbahaya. Tuhan lagi berjaga-jaga atas kehidupanmu yang lagi berbahaya hari ini. Dan saudara dan saya tidak perlu takut ya. Tuhan itu hari ini yang mau saudara dan saya lakukan adalah tetap percaya. Bangun kepercayaanmu. Ketika kepercayaanmu sudah bulat, maka Tuhan akan melakukan langkah berikutnya. Dia akan menghardik badai itu dan segera meredakannya dengan mujizat. Bukan hanya sekedar teduh, kalau saudara baca di Markus 4 ayat 39, tapi teduh sekali. Saudara lihat ya, dari keadaan yang berbahaya, goncangannya yang hebat, itu menjadi satu teduh yang sekali, itu benar-benar hanya peran Tuhan. Saudara lihat ya, hari ini jangan pandang badai itu sesuatu yang horor, sesuatu yang mengerikan walaupun kerugiannya besar. Percayalah, segala sesuatu akan tunduk taat akan perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata selesai badai, reda, teduh sekali, hari ini berkat-Ku yang akan melindungi setiap anak-anak-Ku yang percaya kepadaku, maka yang terjadi adalah perintah Tuhan.
berkat, pemulihan, kebahagiaan, bahkan kelimpahan itu bisa terjadi sekonyong-konyong. Badaimu sekonyong-konyong, tetapi pemulihan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan juga bisa terjadi sekonyong-konyong hari-hari ini. Makanya ada firman, apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar dan pikirkan, senyatanya itu yang Tuhan sudah sediakan hari-hari ini di balik badaimu yang besar. Amin, saudara. Jadi menjadikan Tuhan sebagai jurumudi hari ini dalam satu nahkoda kehidupanmu, saudara tidak perlu takut. Ketika saya memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa suatu kali badai dalam rumah tangga saya akan menjadi teduh, bahkan teduh sekali, itu yang membuat saya hari ini tidak pernah takut menghadapi tantangan sebesar apapun. Mau sebesar apapun, saya terlalu yakin kalau badai itu sekonyong-konyong datangnya, maka berkat Tuhan, mujizat Tuhan juga akan terjadi sekonyong-konyong. Amin, saudara. Itulah sang pengendali hidup saudara, jurumudi saudara yang tidak perlu saudara dan saya ragukan. Yuk baca di Sakaria 2 ayat 5 dan 13. Ini ayat yang sudah saya sharing tadi pagi di grup jemaat. Ya, saudara lihat bagaimana Tuhan jurumudi pengendali dalam hidup saudara. Sakaria 2 ayat 5 dan 13. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara lihat ya, hari ini jurumudi saudara, pengendali hidup saudara dan saya ya. Hari ini Tuhan itu menjadi tembok berapi di sekeliling saudara dan saya. Dia akan menyatakan kemuliaan. Pesan Tuhan siang ini, berdiam dirilah. Amin, saudara. Tuhan berkata siang ini, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab hari-hari ini di tengah badaimu Tuhan telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Pesan Tuhan yang pertama tadi, percaya. Yang kedua, diam. Artinya diam itu tenang. Tenang dan percaya, itulah terletak kekuatan saudara hari-hari ini di tengah badai sebesar apapun. Ketika kita bisa tenang, ketika kita bisa percaya penuh kepada Tuhan, maka hari ini dia bukan tidur, tapi dia bangun dan dia bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Untuk meredakannya, dia tembok berapi, sang jurumudi saudara dan saya. Dia pengendali hidup saudara dan saya. Dia akan selalu menjadi tembok berapi yang memagari saudara dan saya di tengah-tengah badai hari-hari ini. Percayalah, firman Tuhan berkata siang ini, tidak ada badai yang tidak berlalu. Ketika engkau menjadikan aku sebagai jurumudimu, pengendali hidupmu di tengah keadaan apapun, badai itu pasti berlalu dengan tenang, teduh sekali. Kenapa saya akan buka alasan kenapa kita perlu hari-hari ini berdiam diri dan percaya, ya. Karena orang yang tidak bisa berdiam diri, tenang dan percaya itu bukan ciri orang benar. Makanya badai itu bukan jadi masalah sama Tuhan, karena ketika dia memberikan perintah, badai itu taat, saudara. Badai hidupmu itu taat sama perintahnya Tuhan. Cuman masalahnya hari ini Tuhan belum memberikan perintahnya. Dia lagi bangun, bangkit, dia menjadi tembok berapi, berjaga-jaga di sekeliling saudara. Tenang aja.
Tenang, karena dia lagi top up imanmu sebagai orang benar. Karena standar orang benar itu adalah tenang dan percaya. Kalau saudara masih panik dan meragukan Tuhan, dia belum menghardik. Saudara tangkap ya, dia lagi bangun, dia lagi bangkit, tapi dia berjaga-jaga sebagai tembok berapi. Tapi ketika saudara dan saya hari ini makin tenang, makin percaya bulat, percayalah, sekonyong-konyong, dia akan menghardik. Dia akan hari ini melakukan mujizatnya, meredakan badai saudara dan saya sekonyong-konyong. Hari ini kita lihat bagaimana Tuhan pengendali hidup saudara. Kenapa kita tidak perlu ragu menjadikan Tuhan? Kita tenang, kita percaya karena kita punya pengendali hidup yang selalu menjamin kehidupan saudara dan saya hari ini. Yuk kita buka 2 Samuel 22 ya. Ayat 31 dan 32. Tidak ada ruginya hari ini mempercayai Tuhan, tinggal tenang di dalam hadiratnya, itu tidak ada ruginya saudara. Yuk saya akan buka bagaimana hari ini keuntungannya. Kalau kita bisa tenang, kalau kita bisa percaya bersama Tuhan di tengah badai, ini yang menjadi jaminan. 2 Samuel 2 ayat 31 dan 32. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Ya, lihat ya. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Saudara lihat ya, firman Tuhan ini menjelaskan, membuka pemikiran saudara dan saya hari ini. Kita jangan lari kemana-mana. Di tengah badai, kita tetap tenang aja. Tenang, percaya bulat, digoncang bahkan sekonyong-konyong hari ini kelihatannya arahnya hancur. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan menyadarkan saudara dan saya. Tidak ada Allah selain daripada aku. Bahkan tidak ada gunung batu selain daripada aku. Engkau tidak akan pernah bisa mencari perlindungan yang teraman selain aku sebagai gunung batumu, yaitu aku pengendali hidupmu, karena aku punya kekuatan dan punya satu gunung batu yang teguh, yang tidak akan pernah terkalahkan oleh kekuatan apapun. Itu yang pertama. Kenapa? Yang pertama, jalan Tuhan itu adalah sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna. Pastikan hari ini jangan lari dari jalannya Tuhan. Ada banyak orang yang marah sama Tuhan hari-hari ini karena merasa bahwa jalan hidup mengikut Kristus itu terlalu sulit, terlalu susah. Sementara jalan dunia terlalu mudah, jalannya lebar, sedang mengikut Kristus jalannya sempit, sesak dan sedikit yang bisa masuk. Tapi percayalah, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa tidak ada jalan yang jauh lebih baik selain jalan mengikut Kristus, jalannya sempurna. Walaupun terlihat sakit, terlihat sulit, bahkan perjuangan saudara dan saya bukan perkara mudah untuk menghidupi firman sebagai orang benar. Tapi hari-hari ini percayalah, saudara dan saya melewati jalan yang sempurna. Amin saudara. Itu sebabnya tidak ada ruginya. Tenang, percaya, penuh tenang, itu setenang-tenangnya saudara. Saya ketika mengerti firman, saya belajar untuk hidup setenang-tenangnya. Saya belajar untuk percaya penuh karena saya tahu saya sedang ada di dalam satu jalan yang sempurna. Saudara tangkap ya, jalan ikut Kristus memang tidak mudah, tapi jalan ini yang terbaik karena jalannya yang sempurna. Yang kedua, Tuhan itu sebagai pengendali hidup saudara dan saya memperlengkapi dengan apa? Sabda Tuhan itu murni. Wow, keren ya saudara. Hari ini hidupmu tenang karena engkau punya pegangan hidup. Sabda Tuhan, firman Tuhan itu murni, ya dan amin. Yang itu yang akan membuat saudara pada akhirnya itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Yang ketiga,
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Yang ketiga, perisai Tuhan itu menjadi perlindungan. Itu tadi, tembok berapi. Hari ini badaimu terlihat semakin besar, semakin berat untuk dijalani. Tidak perlu takut, karena perisai Tuhan itu selalu berjaga-jaga. Hari ini Tuhan bangun. Hari ini Tuhan berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya menjadi tembok berapi. Itu sebabnya hari ini percayalah, ketenangan saudara, kepercayaan saudara hari ini tidak akan membuat masalahmu hancur. Tidak akan membuat masalah itu hidupmu hancur, tapi akan membawa hidupmu jalannya sempurna. Kita akan melihat kebenaran sabda Tuhan, firman Tuhan akan memerdekakan. Bahkan tembok berapi itu akan memagari kehidupanmu dan keluargamu secara luar biasa. Amin. 3 hal yang akan saya bahas. Yuk, kenapa jalan Tuhan itu sempurna? Ya, kita percaya bahwa jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Kenapa? Yuk kita buka Yesaya 40 ayat 28-29. Ada banyak orang yang hari-hari ini mengeluh, ya. Saya tadi pagi dengar berita sukacita di mana orang yang saya mentori, wow. Ya, dia berjuangnya tidak mudah, saudara. Bahkan dia sudah digugat ke pengadilan. Suaminya sudah berkata, saya tidak mungkin mau kembali dengan kamu. Bahkan suaminya sudah merancangkan menjual aset. Ya, beberapa aset sudah dijual karena dia sudah siap untuk berbagi harta gono gininya. Dan secara akal ibu ini sudah putus asa, ya. Bahkan terlihat wanita yang sama suaminya itu sudah posting kebahagiaan, pencitraan bahwa hidupnya dan suaminya bahagia. Secara akal dia berkata, Bu Eli, terlihat mereka sudah bahagia, sudah jalan-jalan kemana-mana, bahkan rasanya mereka sudah saling mencintai. Saya pikir saya ingin menyerah saja. Ya, saudara percaya hari ini kehidupan saudara dan saya hari ini tidak akan pernah berakhir dengan perkara sia-sia. Saya cuma bilang gini, tetap andalkan Tuhan, kamu tetap tenang. Digugat tetap tenang, tetap percaya, tetap lakukan bagianmu. Kamu tidak usah balas suamimu, kamu tidak usah marah-marah. Kalau suamimu melakukan apapun, kamu tetap baik. Singkat cerita dia berkata, suaminya sudah mencabut gugatannya. Bahkan hubungan mereka hari ini dipulihkan setahap demi setahap. Suaminya sudah meninggalkan wanita itu. Saudara lihat ya, badai walaupun sudah di ujung tanduk loh. Di pengadilan sudah masuk, sudah berapa kali datang ke sidang pengadilan. Mungkin ada dua kali dia sudah menghadiri. Dan saya juga berkata, di pengadilan pun engkau tetap jaga emosi, tidak usah buka aib suamimu. Kamu tetap katakan ya bahwa dia tetap suami yang terbaik. Tidak ada suami, tidak ada orang lain yang lebih baik selain suami yang Tuhan sudah pilih, tetapkan. Hari itu waktu di pengadilan dia tidak membuka aib suaminya. Dia tetap berkata bahwa suamiku adalah suami yang terbaik. Namanya orang berumah tangga, Pak Hakim, pasti ada yang namanya pertentangan. Kita bukan manusia yang sempurna, saya juga bukan menikah dengan orang yang sempurna. Sebaliknya saya terima kelebihan dia dan kekurangan dia. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Itu yang saya ajari ya buat orang-orang yang hari ini menghadapi sidang pengadilan. Jangan buka aib suami di pengadilan walaupun dia salah. Karena ketika saudara buka aib itu cepat buat hakim langsung ditok nanti ya. Tapi ketika saudara berkata bahwa saya bukan menikah, saya terima kekurangan, kelebihan suami, saya tetap mencintai suami, saya tetap bertahan dengan rumah tangga saya karena saya mau bertahan untuk kebahagiaan anak-anak demi masa depan saya. Kalau ada salah, saya minta maaf Pak Hakim. Itu yang akan membuat banyak pengadilan akhirnya membatalkan perceraian ya. Yuk kita lihat kenapa jalan Tuhan sempurna. Yesaya 40 ayat 28-29. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar?
Tuhan itu ialah Allah yang kekal. Lihat ya, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Hari ini saudara tidak perlu ragu dengan jalan Tuhan. Karena ketika saudara ikut jalannya, Tuhan itu Allah yang kekal. Dia itu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tidak ada pengendali hidup saudara yang jauh lebih kuat daripada Tuhan. Keuanganmu boleh terpuruk, tapi selama pengendali hidup dari pencipta bumi dari ujung ke ujung itu ada di tengah kehadiran badai rumah tangga keuanganmu, keadaan saudara pasti aman. Lihat ya. Tuhan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Itu yang pertama. Tidak terduga pengertiannya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini mungkin keadaanmu sudah begitu lelah. Banyak orang berkata sudah kehilangan semangat ketika iblis datang dengan fakta. Ya, saudara mungkin berkata, Tuhan, aku sudah rasanya lesu hari-hari ini, tidak punya gairah hidup. Makan pun tidak bisa rasanya, ya. Mau hidup tidak punya semangat, mau mati juga takut. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Saudara dan saya hari ini yang mendengar firman Tuhan, yuk buang semua rasa letih, lesu, capekmu. Ikuti aja jalannya Tuhan. Selama dia mengendalikan badai, saudara pasti aman. Yang pertama kita tahu kenapa jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Karena Tuhan itu tidak pernah lelah dan lesu. Ya, kita merasa capek hari ini karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hidup kita sendiri. Tapi Tuhan hari ini ketika saudara lesu, Tuhan bilang gini, nak, aku tidak pernah lesu loh sama hidupmu. Apakah ketika iblis datang dengan fakta, engkau pikir aku menutup semua jalanmu? Enggak. Aku tidak pernah lesu, tidak pernah lelah, walaupun engkau gagal berkali-kali, aku tetap sabar untuk menantikan engkau bangkit. Engkau mungkin gagal hari ini, engkau mungkin hari ini tawar hati kepadaku, aku tetap sabar, aku tidak pernah lelah lesu dengan manusia, aku selalu ingin bahwa setiap anak-anakku melihat pada akhirnya kuasaku akan membuat badai hidupmu menjadi teduh sekali. Tuhan itu tetap semangat loh sampai hari ini saudara. Saudara kehilangan semangat, lesu, tapi Tuhan tidak pernah lesu. Dia selalu berkata seperti ini. Ini loh, kamu tidak pernah tahu kan, di tanganku badaimu itu akan berlalu dengan kemenangan. Aku tidak pernah lesu, walaupun engkau tawar hati, walaupun hari ini engkau gagal, engkau menyakiti hidupku, aku tetap selalu tidak pernah lesu. Aku selalu semangat atas hidup manusia. Bahkan aku selalu ingin menyediakan yang terbaik. Itu jalannya Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan itu tidak terduga pengertiannya. Hari ini saudara capek. Banyak orang berkata gini, jalan Tuhan itu sulit ya, tidak bisa dipikir. Kok bisa ya orang taat, orang beriman, orang sabar hari ini justru mengalami badainya besar. Kita tidak perlu kaget. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak usah dipikir akal logika saudara, tidak sampai. Tidak terduga pengertiannya. Tapi yang pasti Tuhan berkata gini, engkau hari ini pusing 7 keliling, memang itu jalanku. Tapi percayalah, dia itu terlalu besar. Hari ini pusing 7 keliling, engkau semakin memikirkan jalanku, engkau semakin kecewa dengan aku. Aku tidak pernah untuk meminta engkau memikirkan jalan hidupku. Tuhan bilang ini, enak, tidak enak, suka, tidak suka, jalani aja. Tidak usah dipikir dengan akal logika, ikut Tuhan makin menderita. Kalau aku bertahan hari ini, bisa tidak sampai tahun depan keuanganku bisa survive? Saudara tidak perlu mikir seperti itu. Tuhan sudah berkata, kamu pusing 7 keliling, tapi memang itu jalanku. Aku tidak bisa kamu tebak. Aku kalau mau bekerja, memberi mujizat sekonyong-konyong. Suka-sukaku. Kita semua hari ini berusaha ngerti jalannya Tuhan, makin pusing. Saya dulu berusaha mengerti jalannya Tuhan, makin stres, makin depresi. Tapi ketika Tuhan cuma bilang gini, tetap tenang, tetap percaya, engkau tetap responmu benar. Jalani, maju terus, percayalah. Aku memang tidak terduga pengertian. Manusia tidak akan pernah mencapai pemikiran Tuhan.
Manusia tidak pernah akan mencapai akal pikiran Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan sudah sediakan yang terbaik hari ini. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang luar biasa hebatnya, ya. Yang ketiga, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang kepada tiada yang berdaya. Percayalah hari ini, jangan berkata tidak kuat, bohong. Tuhan berkata tidak melampaui kekuatanmu, karena kekuatanku yang besar itu selalu menopang engkau. Jadi hari ini percayalah, ikuti aja jalannya Tuhan. Karena ketika saudara ngikuti jalannya Tuhan, dia topang dengan kekuatan. Ya, sehingga kita tidak akan pernah lelah, kita tidak akan kehilangan semangat. Justru kita tetap semangat hari-hari ini. Lihat seperti saya. Badai boleh besar, tapi Tuhan, orang kalau bilang Bu Eli kalau khotbah semangatnya, suaranya cempreng, suaranya keras. Saya semangat. Kenapa? Karena saya ditopang dengan kekuatan Tuhan setiap hari. Badai tidak jadi masalah, tidak akan mencuri semangat saya. Saya tetap berjalan maju dengan semangat. Bahkan di tengah badai, hidup saya bisa menyemangati banyak orang. Ayo semangat, semangat, semangat. Ayo jangan lemah. Siapa yang lagi ada dalam badai, saya selalu menjadi penyemangat. Kenapa? Karena saya juga diberi semangat sama Tuhan. Saya ditopang. Makanya hari ini jangan lari dari jalannya Tuhan. Amin. Jadikan dia tetap pengendali jurumudi dalam kehidupan saudara dan saya. Ikuti jalannya. Firman Tuhannya adalah sabdanya murni. Yang ketiga, perlindungan. Ya, yuk yang kedua, bagaimana ikut jalannya Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah menjadi capek buat saudara. Dia tetap punya semangat untuk membuat badaimu reda, ya. Hari ini Tuhan tuh selalu bilangin semangat, semangat, semangat. Semua yang lagi letih lesu, aku tidak pernah capek buat hidupmu, kok kamu capek sama aku. Aku tidak pernah capek sama manusia. Kenapa manusia capek sama Tuhan? Aku tidak pernah terduga pengertiannya. Jangan ambil bagianku. Aku selalu menyediakan jalan saat engkau menghadapi jalan yang tertutup, tembok tebal, jalan yang buntu. Bahkan aku selalu memberi kekuatan. Bagaimana firman Tuhan itu murni? Hari ini pastikan, yuk jadikan dia kendali, karena firman Tuhan itu murni. Yesaya 55 ayat 11 dan 12 ya. Satu ayat lagi kita selesai ya. Yesaya 55 ayat 11 dan 12. Yesaya, yuk kita baca. Hari ini pastikan saudara ya, hidup tenang percaya itu tanpa firman saudara tidak mungkin. Seringkali kan saya bilang, saya kalau tidak ada firman, saya tidak mungkin jadi orang hari ini. Saya sudah hancur-hancuran. Saya bisa tenang percaya karena setiap hari saya hidup berjalan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya bisa mengikuti jalan Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Lihat ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh-sungguh, lihat ya saudara, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira bersorak-sorak di depanmu. Segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Wow, keren ya saudara. Saudara kalau renungkan ayat ini luar biasa loh saudara ya. Jadi firman yang saudara pegang teguh hari ini, dengan menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai pengendali jurumudi kompas, itu tidak ada ruginya saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang pertama melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah berkehendak rumah tanggamu cerai, pasanganmu berzina, pasanganmu selingkuh. Itu kehendak Tuhan apa kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Kehendak iblis. Bukan kehendak Tuhan. Ya, saudara lihat hari ini kalau keuanganmu lagi ngalami kolaps, ya, itu kehendak siapa? Apakah kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Pasti kehendak iblis.
Tidak ada yang namanya dalam proses kehidupan, ya, kehendak Tuhan itu membuat saudara bangkrut. Tidak ada, saudara. Tapi dia izinkan proses kehilangan kerugian menimpa saudara. Karena dia lagi bangun fondasi iman percayamu kepada dia hari-hari ini. Tapi setelah itu terjadi, imanmu bulat kepada Tuhan, percayamu bulat, dan engkau punya ketenangan, tidak lagi takut, khawatir, maka firman yang yang ada di dalam kebenarannya itu pasti dikehendaki, pasti terjadi, amin, pasti dilaksanakan. Kalau dia berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kamu, hanya maut, maka itu yang akan terjadi, karena itu memang kehendaknya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Aku datang supaya engkau punya kelimpahan, hidup dalam kelimpahan, hidup menikmati anugerah, hidup menikmati berkatku. Maka itu yang dikehendaki, itu yang akan dilaksanakan. Amin, saudara. Yang pertama, firman Tuhan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, ya, makanya jangan berkecil hati. Sekarang yang ada di dalam badai yang bahaya sebesar apapun, hari ini ketika engkau menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai kompas, suatu kali firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dia selalu mau setiap anak-anaknya menikmati kebahagiaan, menikmati kelimpahan, menikmati pemulihan, menikmati mujizat, menikmati kasih setianya. Amin, saudara. Yang kedua, yaitu firman Tuhan tidak pernah gagal, ya, selalu berhasil. Apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya hari ini hidupmu boleh mengalami kegagalan, hidupmu boleh gagal berkali-kali, mencoba ini, masih terlihat kegagalan. Tuhan berpesan, andalkan aku sebagai kendali hidupmu. Jangan pakai kekuatanmu. Engkau akan lihat bahwa firmanku itu tidak akan pernah gagal. Ketika engkau mempercayai bulat firmanku, maka firman ini tidak akan pernah gagal, tapi akan selalu berhasil. Amin. Yang ketiga, firman Tuhan itu adalah sukacita dan kegembiraan kita. Bahkan ada sorak-sorai tepuk tangan di depan yang akan kita alami. Hari ini pastikan hidupmu di depan. Tuhan sudah berkata gini, tetap tenang, ya. Engkau akan bergembira, engkau akan bersorak-sorak, ya. Engkau akan bertepuk tangan karena engkau tahu bahwa ketika engkau tetap mempercayai penuh kebenaran firmanku, sabdaku yang murni, maka engkau akan melihat semuanya akan terjadi seperti kehendakku. Firman ini tidak akan pernah gagal. Apa yang kau percayai bahwa rumah tanggamu pulih, usahamu diberkati, kesehatanmu, bahkan hidup kekal selama-lamanya, itu pasti akan berhasil atas hidupmu. Bahkan yang ketiga, engkau akan menikmati sukacita, kegembiraan, sorak-sorai, tepuk tangan di depan. Orang kalau menikmati sukacita, kegembiraan, sorak-sorai di depan, hasilnya spektakuler atau biasa-biasa. Coba saudara pikirkan, renungkan firman ini. Orang kalau menikmati di depan, ada sorak-sorai, ada kegembiraan, ada tepuk tangan, itu hasilnya biasa-biasa atau spektakuler. Pasti hasilnya saudara akan berkata, wow, how great is our God. Dari badai yang besar, yang sekonyong-konyong, ternyata hari ini saya melihat badai itu menjadi teduh, bahkan sekali. Kalau bukan kekuatan Tuhan, tidak mungkin badai hidup saudara akan berlalu. Amin. Amin, saudara, ya. Jadi hari ini pastikan sabda Tuhan itu murni, tetap pegang. Yang ketiga, perisai. Yuk, yang terakhir, perisai, ya. Perisai itu pagar berapi, ya, tembok berapi, itu perisai. Mazmur 28 ayat 7 dan 9. Mazmur 28 ayat 7 dan 9. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Lihat ya, saudara dan saya boleh menyelidiki hari ini. Sudahkah di tengah badai, saudara menjadikan seperti pemazmur,
Tuhan itu kekuatan dan perisaiku. Sudah enggak? Jadi nahkoda, jadi jurumudi, jadi pengendali dalam hidupmu dengan berkata, apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap kekuatanku. Tuhan itu perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Miliki gaya hidup seperti ini, saudara. Saudara lihat, aku tertolong. Wow, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ketika kita menjadikan Tuhan kekuatan dan perisai, tidak ada dalam kamusnya, saudara tidak ditolong. Aku tertolong, sebab itu beria-ria. Selamatkanlah kiranya umatmu, berkatilah milikmu sendiri, gembalakan mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Waktu saudara baca firman ini peneguhan yang luar biasa loh saudara. Kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai tembok berapi yang menjadi perisai hidupmu, percayalah hari ini Tuhan ingatkan, aku akan menyelamatkan umatku. Karena saudara dan saya umatnya pasti diselamatkan. Yang kedua, aku akan menyelamatkan. Yang kedua yaitu aku akan memberkati milikku sendiri. Saudara dan saya adalah milik kepunyaannya yang berharga sebagai biji matanya. Dan saudara akan menikmati berkatnya. Yang ketiga, aku akan menggembalakan dan mendukung mereka selama-lamanya sebagai domba-domba yang aku kasihi. Saudara lihat ya, firman Tuhan ini luar biasa saudara. Hari ini pastikan kita ini jadikan Tuhan pengendali, jurumudi, kompas dalam hidup saudara. Maka hari ini janji Tuhan, aku akan menyelamatkan umatku, aku akan memberkati milikku, aku akan menggembalakan dan mendukung domba-domba yang aku kasihi. Saudara dan saya percayalah hari ini, kita semua adalah miliknya, kita semua adalah umatnya, kita semua adalah dombanya. Tuhan pasti datang untuk menyelamatkan, memberkati, dia sedang menggembalakan. Artinya kalau digembalakan itu domba ada di belakangnya gembala. Gembala itu di depan, ya menuntun, bahkan kalau ada yang tersesat, dia akan selalu menuntun, menarik saudara dan saya untuk tetap mengikuti jalannya. Hari ini pastikan jangan lari kemana-mana. Badai hidupmu belum berlalu. Ingat, ada badai sekonyong-konyong, tidak perlu takut. Badai itu membuat saudara panik hari ini dan membuat saudara di depan mata memang sangat-sangat berbahaya. Tapi percayalah, Tuhan hari ini pasti bangun. Dia sedang berjaga-jaga atas hidupmu di tengah badai ketika engkau membangunkan hidupnya. Guru, engkau tidak akan pernah membiarkan kami binasa. Ya, hari ini saya ajarkan buat firman. Saya lagi suruh ajar beberapa orang praktek dan itu hasilnya luar biasa juga. Hari ini kalau saudara sedang dalam kepanikan dan iblis mulai mengintimidasi saudara, katakan firman, Bilangan 11 ayat 22 dan 23 kalau tidak salah. Katakan gini, masakan kuasamu kurang cukup, firmanmu tidak terjadi atas hidup keuanganku. Masakan kekuasamu kurang cukup dan firmanmu tidak terjadi dalam hidup rumah tanggaku. Aku terlalu percaya kuasamu dan firmanmu itu pasti engkau genapi dalam kehidupan keuanganku dan rumah tanggaku, kesehatanku, anak-anakku. Mulai ucapkan itu ketika saudara mulai izinkan Tuhan pengendali dalam badaimu. Ketika saudara percaya tenang hari ini, saudara akan lihat bagaimana ketika Tuhan disenangkan dengan apa yang saudara lakukan. Saya berusaha tenang, saya berusaha percaya, saya berusaha untuk berespon benar. 3 hal ini aja kok. Hari ini tenang, percaya, respon yang benar, lakukan, percayalah, badai hidupmu pasti berlalu dengan kemenangannya. Akan menjadi teduh sekali, tidak perlu takut, karena dia sebagai tembok berapi. Hari ini pastikan, ikuti jalannya Tuhan, enak tidak enak, ya suka tidak suka, sulit sekalipun, jalan itu tetap sempurna. Yang kedua yaitu sabda Tuhan itu murni. Hari ini Tuhan sudah memberikan satu ketetapan hari ini, yaitu dengan jalannya yang sempurna, sabda Tuhan yang murni, perisainya.
sekalipun sudah di akhir zaman, dunia boleh dalam perjalanan dilenyapkan, tapi buat saudara dan saya anak-anak Tuhan, yaitu jalan yang sempurna, firman Tuhan dan perisai ini akan memelihara hidup saudara tetap aman di tengah badai. Amin saudara. Ya, saya sudah selesai, saudara tidak perlu takut. Kalau hari ini jalan Tuhan sulit, ikuti saja jalannya, ya. Jangan sampai keluar dari jalan Tuhan, ya. Karena kita percaya bahwa hari ini Tuhan itu tidak pernah capek atau lelah atas hidup manusia, ya. Saudara capek, tapi Tuhan tidak pernah capek. Tuhan itu tidak usah dipikir jangan-jangan gimana ya Tuhan caranya keluar dari hutang yang begitu besar, bagaimana ya Tuhan caranya bisa dapat pekerjaan sementara banyak orang di PHK. Jalan Tuhan itu tidak terselami, tidak terduga pengertiannya, bahkan jalan Tuhan itu selalu memberi kekuatan. Seberapapun proses yang diizinkan Tuhan terjadi, saudara tidak akan capek. Saya ketika mengerti firman, saya tenang percaya, saya di top up kekuatan sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat saya capek. Sepanjang proses hampir 12 tahun. Saudara lihat, hidup saya makin lama tambah kuat. Hidup saya arahnya dibawa naik, bukan turun. Kenapa? Karena saya tetap setia ikut jalannya. Saya tahu hari-hari ini Tuhan cuman pesan buat hidup saya. Eli, kamu sabar menantikan badai rumah tanggamu yang akan teduh sekali. Perjalanmu memang sulit, tapi aku sedang menggandeng tanganmu menuju jalan yang sempurna. Daripada engkau ikuti dunia, kelihatannya instan, nikmat, tapi jalan itu menuju jalan maut. Tapi kalau engkau setia dengan aku sedang menggandeng tanganmu menuju satu jalan, menuju kesempurnaan. Bayangkan saudara, Tuhan cuman iming-iming saya gini, kalau jalannya sempurna, upahnya sempurna enggak? Wow. Mahkotamu sempurna enggak? Wow. Kepercayaanku sempurna enggak? Wow. Saya cuma bilang gini, wow. Tapi jalaninya juga wow, saudara ya. Tapi percayalah ketika kita bisa belajar tenang percaya, ikut Tuhan tuh luar biasa kok saudara ya. Saudara tidak perlu takut ya. Hari ini pegang aja sabda firman ya. Saya kalau tanpa firman saya juga tidak akan pernah mampu. Makanya tadi satu peneguhan yang saya ajarin, masakan kuasamu tidak cukup, masakan firmanmu tidak terjadi. Ini salah satu kekuatan yang berkata, Tuhan, Engkaulah pengendali hidupku. Tuhan, Engkaulah jurumudiku. Ketika aku tetap setia mengikuti jalan yang sempurna, ketika aku tetap berpegang pada sabda Tuhan, walaupun hari ini firman itu belum kelihatan tergenapi, tidak usah takut. Firman ini loh sudah berkata saudara, di Yesaya 55 ayat 11-12. Firman Tuhan melaksanakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tidak pernah gagal, tidak usah takut. Hari ini engkau belum melihat, hari ini belum terjadi, bukan berarti Tuhan lalai menepati janjinya. Tapi firman Tuhan berkata dia tidak pernah gagal. Bahkan Tuhan berkata gini, sabar ya nak. Aku kalau pulihkan kamu, aku tidak mau biasa-biasa. Nanti kamu akan lihat firman Tuhan itu akan merubah duka citamu menjadi sukacita, bersorak-sorai, tepuk tangan, bahagia secara luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Perisai Tuhan itu akan selalu menjadi tembok berapi. Ya, hari ini Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan umatku. Tidak usah takut, aku segera datang. Aku sudah datang dengan memberkati setiap milikku dan aku sebagai gembala yang baik untuk domba-dombaku. Aku pasti menggembalakan mereka, tidak perlu takut. Amin, ya. Yuk, kita percaya hari ini ada kekuatan yang luar biasa. Besok ada Zoom, ya. Bisa bergabung, ada kesaksian yang luar biasa. Saya yang akan membawakan firman Tuhan besok, sampai ketemu di Zoom besok ya. Tetap semangat, pesan saya, jangan lagi lemah imanmu. 3 hal, tenang, percaya, respon benar, maka badai itu pasti berlalu dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman yang begitu menguatkan kami.
kami semakin paham, mengerti bahwa ketika kami menjadikan Tuhan sebagai jurumudi atas kehidupan kami, sebagai pengendali atas kehidupan kami, mungkin jalan hidup kami tidak bertambah mudah. Ada banyak badai yang sekonyong-konyong kami hadapi hari-hari ini. Bahkan kami mungkin berkata, Tuhan, ini sudah sangat bahaya dan kami sangat butuh pertolongan-Mu. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan berpesan, tetap tenang, tetap percaya, tetap lakukan respon yang benar, karena aku lagi berjaga-jaga atas badai hidupmu. Badai ini tidak akan menghancurkan hidupmu. Badai ini justru akan membawa engkau melihat satu janjiku yang luar biasa untuk engkau nikmati. Aku sedang menggandeng engkau menuju jalan yang sempurna. Sabar, Tuhan berkata. Bahkan firmanku ini akan menjadi kompas atas hidupmu. Engkau akan lihat, firman Tuhan yang kau pegang teguh itu pasti tergenapi, tidak pernah gagal. Akan ada sukacita di balik semua ini. Bahkan pagar perisaiku sudah lebih dari cukup menjadi tembok berapi atas hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana aku menyelamatkan, memberkati, menggembalakan engkau sebagai umat pilihanku dan domba-dombaku. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, keuangan Tuhan berkati, yang mau jual aset Tuhan buka jalan kemudahan untuk kami bisa bayar hutang, biar nama Tuhan dipermuliakan saat ini, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless, sampai ketemu besok. Ya.